Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas pengantar matematika Fazi tahun 2025-2026. Saya Gezika Afifa Jennifer Hogwen dengan NIM 2410432005 dan rekan saya. Saya Zaskia Afri Xiaomi dengan NIM 2410431039. Siti Amelia Putri dengan NIM 24104327. Kami akan mempresentasikan materi tentang analisis rule inferensi Fuzzy Mamdani dalam menentukan IPK akhir. Untuk yang pertama itu dijelaskan oleh Zaskia. Pada Zaskia dipersilahkan. Saya Zaskia Afri Xiaomi akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Pertama, indeks prestasi kumulatif merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan mahasiswa. IPK dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana mahasiswa mampu mengikuti perkuliahan. Dalam menentukan IPK, seringkali terdapat faktor ketidakpastian dan data yang samar sehingga metode konvensional kurang tepat. Lalu, sistem pengambilan keputusan dengan logika Fuzzy menjadi solusi karena sangat cocok untuk penalaran pasti maupun perkiraan. Logika Fuzzy juga fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian, serta dapat digunakan pada sistem kompleks dan non-linear. Metode Fuzzy yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Mamdani karena dapat melakukan komputasi secara efisien, bekerja baik dengan optimasi dan teknik adaptif, serta efektif diterapkan pada sistem dinamis non-linear. Lalu, kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan untuk memprediksi nilai akhir mahasiswa dengan logika Fuzzy Mamdani. Yang kedua, menentukan pengaruh raport, IQ, dan motivasi belajar terhadap hasil akhir. Yang ketiga, menghasilkan nilai akhir yang dipetakan ke kategori A sampai E, yaitu A, B, C, D, E. Yang keempat, menyediakan metode alternatif yang lebih fleksibel dalam menangani data tidak pasti. Lalu di sini ada pembahasan. Pada bagian pembahasan, alur penelitian kita dimulai dari input, yaitu data mahasiswa berupa rapor, IQ, dan motivasi belajar. Lalu ada falsifikasi, yaitu mengubah data yang semula berupa angka pasti menjadi nilai Fuzzy. Kemudian masuk ke tahap rule base, yaitu menyusun aturan Fuzzy berdasarkan kombinasi nilai rapor, IQ, dan motivasi. Aturan ini diproses dengan metode inferensi Mamdani sehingga menghasilkan output dalam bentuk Fuzzy. Output tersebut masih samar, maka kita lakukan defalsifikasi dengan metode centroid untuk mendapatkan nilai crisp dan atau tegas. Terakhir hasil crisp tersebut menjadikan output IPK akhir yang diklasifikasikan ke dalam kategori A, B, C, D, E. Lalu selanjutnya ada falsifikasi. Pada tahap falsifikasi, kita mengubah input yang semula berupa angka menjadi crisp. Semula crisp atau nilai Fuzzy dengan derajat keanggotaan tertentu. Untuk variabel rapor dan IQ masing-masing dikategorikan dalam bentuk rendah, normal, dan tinggi dengan range rapor 0 sampai 100 dan IQ range-nya 0 sampai 150. Artinya satu nilai rapor atau IQ tidak hanya masuk ke satu kategori, bisa dua kategori sekaligus dengan kedekatan yang berbeda. Misalnya, raport 83,75 lebih dekat ke kategori tinggi, namun masih punya sedikit derajat keanggotaan di kategori normal. Untuk variabel motivasi belajar kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu gagal, cukup, dan baik. Contohnya pada motivasi bernilai 13,
berada pada kategori cukup. Oke, baik, saya Gezika Awefa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Yang pertama itu tentang fungsi keanggotaan output. Jadi tadi rekan saya sudah menjelaskan fungsi keanggotaan input itu ada 3. Yang pertama itu nilai rapor, yang kedua itu IQ, yang ketiga itu motivasi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi keanggotaan untuk output atau keluarannya yang berupa IPK akhir. Nah, di sini untuk fungsi keanggotaan IPK akhir itu yang pertama kalau IPK-nya E, fungsinya seperti yang di layar. Lalu kalau IPK-nya D juga seperti yang di layar, IPK C juga sama seperti yang di layar. Next. Nah, ini untuk IPK B, lalu ini untuk IPK A. Selanjutnya ini adalah grafik fungsi keanggotaan outputnya. Jadi kalau IPK-nya ini yang merah itu menandakan kalau yang IPK-nya E, yang kuning itu menandakan IPK D, yang hijau menandakan IPK C, yang biru menandakan IPK B, dan yang ungu menandakan IPK A. Next. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke tahap yang kedua, itu inferensi. Jadi inferensi ini adalah menentukan rule base atau aturan. Nah, di sini kita punya 3 himpunan untuk setiap variabel linguistik. Yang pertama untuk nilai rapor kita punya 3 kategori, untuk skor IQ juga punya 3 kategori, untuk motivasi juga punya 3 kategori. Artinya ada 3 pangkat 3 aturan yang bisa dibuat, yaitu 27 aturan. Nah, perhatikan, misalkan di sini kita mau menghitung IPK siswa, dengan nilai rapornya 83,75, lalu skor IQ-nya 101 dan motivasi belajarnya itu 13. Nah, di sini kita masukin nilai rapor 83,75 ke fungsi keanggotaan pada nilai rapor. Saat nilai rapornya rendah, nilai 83,75 itu nilai fazinya itu 0. Nah, terus kalau dia normal, di fungsi keanggotaan rapor yang normal, nilainya itu 0,125. Kalau saat dia nilai rapor tinggi, di rapor tinggi itu nilainya 0,875. Selanjutnya itu perhatikan untuk yang skor IQ-nya 101. Ketika kita masukkan 101 ke fungsi keanggotaan IQ rendah itu bernilai 0. Ketika kita masukkan fungsi keanggotaan 101 ke fungsi keanggotaan IQ yang normal itu juga 0. Ketika kita masukkan ke fungsi keanggotaan IQ tinggi itu bernilai 1. Selanjutnya perhatikan untuk motivasinya 13. Ketika kita masukkan 13 ke fungsi keanggotaan motivasi gagal itu bernilai 0. Ketika kita masukkan ke fungsi keanggotaan motivasi cukup itu bernilai 0 juga. Ketika kita masukkan 13 ke fungsi keanggotaan motivasi baik itu bernilai 1. Nah, perhatikan di sini ada 2 rule atau aturan yang dipenuhi dari hasil perhitungan kita di atas. Yang pertama itu aturan nomor 17, jika nilai rapor normal, skor IQ tinggi, dan motivasi cukup, maka nilainya B. Yang kedua itu memenuhi di aturan nomor 26, jika nilai rapor tinggi, skor IQ tinggi, dan motivasi cukup, maka IPK akhir bernilai B. Jadi di sini output yang kita dapatkan itu kedua-duanya adalah IPK yang B. Nah, selanjutnya itu kita evaluasi aturannya. Tadi kan kita punya kita kan punya tadi aturan yang memenuhi itu kan ada 2, aturan 17 nomor 17 dengan aturan nomor 26. Nah, di sini kita hitung sama seperti dengan metode Tsukamoto kemarin. Di sini kita hitung fungsi min-nya, nilai min-nya, irisannya. Jadi minimum dari 0,125, 1 dan 1 itu adalah 0,125. Selanjutnya untuk aturan yang ke-6, kalau motivasinya ini maaf ada kekeliruan pengetikan. Ini jika motivasinya baik, nilai rapornya tinggi dan nilai IQ-nya tinggi, itu minimumnya ada di 0,875. Artinya kan tadi kalau rapornya tinggi di 83,75 itu kan bernilai 0,875.
nilai IQ-nya tinggi pada nilai 101 itu nilainya 1. Kalau motivasi baiknya itu 13, maka nilainya 1. Nah, di sini kita ambil nilai minimumnya yaitu 0,875. Nah, perhatikan bahwa kedua input ini memberikan output yang sama yaitu B. Ini sesuai dengan rule base tadi, aturan tadi. Nah, maka yang akan kita cari di sini adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya yang kita ambil. Nah, nilai maksimum dari 0,125 dan 0,875 adalah 0,875. Next. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Hesti. Daerah yang akan dicari nilainya adalah sebagai berikut. Di mana daerah yang diarsir akan dicari nilainya dengan metode sentroid. Dengan fungsi keanggotaan yang baru. Nah, next. Nah, kita cari titik potong dan fungsi keanggotaan yang baru. Nah, perhatikan fungsi keanggotaan IPK dari B. Pada grafik yang naik, X sama dengan 72 sampai dengan 80, sehingga IPKB X sama dengan 0,875, X bernilai 79. Perhatikan fungsi keanggotaan IPKB. Pada grafik yang turun, X sama dengan 80 sampai dengan 88, sehingga IPKB X sama dengan 0,875 dan X nilainya adalah 81. Dari himpunan fazi gabungan, dihitung nilai krip. Metode yang kita gunakan yaitu centroid, center of area. Rumus centroid yaitu Z sama dengan momen dibagi dengan luas daerah. Dapat dilihat dalam slide berikut. Nah, yang pertama kita hitung momen dengan rumus yaitu integral dari 72 sampai 79 X per 8 kurang 9 DX ditambah dengan integral 79 sampai 81 0,875 X DX ditambah dengan integral 81 sampai 88 X 11 kurang X per 8 DX. Nah, hasil dari momen yang kita cari itu yaitu 630. Selanjutnya kita hitung luas, dimana kita memakai integral juga, yaitu integral dari 72 sampai 79 X per 8 kurang 9 DX ditambah dengan integral 79 sampai 81 0,875 DX ditambah dengan integral 81 sampai 88 11 kurang X per 8 DX. Nah, hasil dari perhitungan luas ini yaitu 63 per 8, sehingga nilai Z yang kita dapatkan yaitu 630 dibagi dengan 63 per 8 sama dengan 80. Berdasarkan input nilai rapor 83,75, IQ 101, dan motivasi belajar yaitu 13. Hasil inferensi Fazli Mamdani menghasilkan IPK akhir sebesar 80. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berada pada kategori baik yaitu B. Nah, kesimpulan dari penelitian ini, logika Fazli dapat diterapkan dalam menentukan IPK akhir yang diinginkan dengan kemungkinan hasil atau output yang lebih baik. Karena setiap keluaran atau output data disertai atau diberikan nilai dukungan, yaitu persentase kedekatan atau nilai keanggotaan. Baik, sekian dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.